Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan meneruskan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk cerita selanjutnya. Masih ingat kemarin ada pohon yang ajaib yang sampai sekarang konon masih hidup. Namanya pohon apa? Pohon Sohabi. Itu adalah pohon saksi hidup bahwa dulu Nabi Muhammad pernah singgah dan istirahat di bawah pohon itu. Akhirnya karena posisi sudah malam, anak-anak, Pendeta Buhairo itu mempersilahkan rombongan Paman Abu Tholib beserta rombongannya untuk menginap di sana, di rumah Pendeta Buhairo. Rombongan pun disiapkan kamar. Pendeta Buhairo berpesan kepada Abu Tholib, Paman Abu Tholib, tolong anak ini dijaga betul. Jangan sampai anak ini celaka ataupun bersedih hati. Ini adalah calon nabi terakhir dan sudah tertulis di kitab terdahulu. Dan ini adalah orangnya. Ini akan banyak diburu oleh orang-orang untuk dibunuh. Jadi Nabi Muhammad walaupun masih kecil, tetapi ciri-cirinya itu sudah kelihatan. Maka negara-negara yang iri, semua negara-negara, desa-desa itu berharap Nabi terakhir itu muncul dari negaranya, dari wilayahnya, dari desanya. Tapi itu kok muncul dari kota Mekah. Pesan Pendeta Buhairo dijaga, dirawat baik-baik. Istirahatlah rombongan Paman Abu Tholib bersama kafilah-kafilah itu. Malam-malam datang tiga orang, gedor-gedor pintu. Dok, 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 dok. Kaget Pendeta Buhairo. Terus Pendeta Buhairo menyuruh semua masuk kamar. Ayo semua masuk kamar, masuk kamar, masuk kamar semua. Dibuka itu pintu, ceklek. Silahkan Tuan, ada apa? Masuk. Terus itu tiga orang itu mengatakan dengan keras, saya mendengar bahwa Tuan mendapatkan tamu dari kota Mekah. Perlu Tuan ketahui bahwa salah satu tamu itu ada calon nabi. Saya dikasih tahu oleh pendeta, bukan Pendeta Buhairo, pendeta yang lain. Dari ciri-cirinya, yaitu mendung menaungi, mendung turun dan lain sebagainya yang dulu diceritakan itu.
Maka 3 orang ini datang ke situ mencari calon nabi itu. Terus pendeta Buhaira bertanya, lah Tuhan mau mencari dia itu mau diapakan? Akan saya bunuh. Saya sudah menyiapkan pedang. Akan saya bunuh, akan kami bunuh dia sebelum dia menjadi nabi. Wah, pendeta Buhaira khawatir, ketakutan. Tapi pendeta ini kemudian berbohong untuk melindungi Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan, dari pagi kita tidak ada pernah mendapatkan tamu dari kota Mekah. Ya tamu-tamu biasa, jadi tidak ada. Betul Tuhan, betul, tidak ada. Akhirnya 3 orang ini pergi. Malam itu juga malam itu juga paman Abu Thalib diundang, dipanggil sama pendeta Buhaira. Tuan Abu Thalib, segera kau tinggalkan rumahku, pulanglah, lindungi Muhammad. Pulang segera, pelan-pelan dan hati-hati. Kemudian Abu Thalib ditemani oleh beberapa pulang, malam itu pulang. Yang lain meneruskan perjalanan perdagangan. Kenapa Abu Thalib pulang? Karena ingin melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak Nabi Muhammad akhirnya kembali ke rumah Abu Thalib dan meneruskan kegiatan seperti sebelumnya. Apa kegiatan Nabi Muhammad? Menggembala kambing. Ternyata menurut ulama-ulama itu Nabi Muhammad menggembala kambing itu pertama, selain memang nabi-nabi itu hampir semuanya itu pernah menggembala kambing. Ini Nabi Muhammad yang cerita, semua nabi-nabi itu pernah menggembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'iya ghanami. Semua nabi-nabi itu pernah menggembala kambing. Para sahabat yang diceritani oleh Nabi bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga pernah menggembala kambing ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ana kuntu ar'aha li ahli Makkah. Saya juga dulu menggembala kambing milik orang-orang penduduk Mekah. Nabi Muhammad menggembala kambing. Kemudian hikmahnya apa? Menggembala kambing itu pertama melatih, Allah ingin melatih Nabi Muhammad kelak kan jadi nabi itu, jadi pemimpin dunia. Dilatih oleh Allah dengan menggembala kambing. Nabi Muhammad itu punya sifat sabar. Menggembala kambing itu harus sabar. Kenapa? Karena kambing itu tidak punya akal, kambing itu tidak punya otak. Menggembala kambing sedemikian banyaknya itu ada yang ngalor, ada yang ngidul. Nabi Muhammad harus sabar. Kalau ada yang jalan sendiri dipanggil Nabi Muhammad, suruh kumpul temennya. Dan kambingnya mau itu, kambingnya nurut sama Nabi Muhammad. Nah, kalau kamu kepingin beda dengan kambing, kamu harus nurut. Di sini ada ustadz, ada abi, ada umi. Aturan harus nurut. Pengen jadi manusia apa? Pengen jadi kambing? Manusia. Syarat jadi manusia itu harus nurut aturan. Kambing-kambing Nabi Muhammad itu nurut. Ada yang lari ke sana dipanggil Nabi Muhammad nurut, gabung lagi. Dan Nabi Muhammad harus sabar menghadapi kambing-kambing yang berkeliaran itu. Beliau sabar. Itu hikmahnya. Nomor 2, dengan Nabi Muhammad menggembala kambing itu diajari oleh Allah Nabi Muhammad untuk jujur, untuk bersifat jujur. Jujur itu apa? Ada orang titip, Muhammad saya titip kambing 50.
50 itu nanti harus kembali 50. Maka Nabi Muhammad sebelum kambing-kambing sore hari kembali ke rumah, Nabi Muhammad memastikan kambingnya itu, kalau tadi pagi berangkat jumlah kambing 100, pulang harus 100. Itu jujur, tuannya tidak akan menanyai, tidak akan menghitung, tapi Nabi Muhammad yang menghitung kambing-kambing itu. Umpama kambing Nabi Muhammad kok curang, tidak jujur, bisa saja Nabi Muhammad menjual 1 kambingnya kan banyak, itu dijual 1 lumayan, kemudian nanti kalau pulang tuannya menghitung ternyata kurang 1, Nabi Muhammad tinggal bilang tadi sakit mati, itu kan percaya. Tapi Nabi Muhammad melakukan itu tidak, karena kalau begitu berarti Nabi Muhammad tidak jujur. Jadi Nabi Muhammad ketika berangkat memastikan kambingnya 100, nanti pulang juga 100. Kalau ada berangkat 100 ternyata pulang jumlahnya 102, seneng apa seneng? Seneng apa susah? Seneng. Berangkat kambingnya 100, pulang jadi 102, seneng. Harusnya seneng untuk anak-anak, kambing saya jumlahnya jadi 102, berarti untung. Tapi Nabi Muhammad tidak, kambingnya kok jadi 102, ini yang 2 milik siapa? Begitu dicari, ini yang 2 bukan milikku, terus dikembalikan kepada yang punya. Itu namanya jujur. Kamu juga gitu. Umpamanya misalnya di tasmu pas berangkat sekolah bukunya cuma 3, pulang kok tiba-tiba jumlahnya 5, kamu seneng? Ya dicari itu yang 2 milik siapa, kan bukan punyamu pasti, maka dikembalikan kepada yang punya. Itu namanya jujur. Nabi Muhammad sudah dilatih jujur oleh Allah itu dari kecil dengan cara menggembala kambing. Kemudian Nabi Muhammad dengan menggembala kambing itu beliau dilatih untuk tanggung jawab. Tanggung jawab itu jangan sampai kambing-kambing itu memakan rumput-rumput yang bukan miliknya, atau memakan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Kalau rumput diizinkan berarti dimakan boleh, asal hanya rumputnya, tidak tanaman-tanaman yang lain seperti dulu pernah diceritakan itu. Dan yang keempat, Nabi Muhammad dilatih oleh Allah untuk disiplin. Disiplin itu jam berapa berangkat menggembala, kemudian jam berapa pulang, itu Nabi Muhammad dilatih. Jam 8 misalnya kambing harus sampai di kebun, Nabi Muhammad berangkat jam 8, nanti pulang biar tidak kesorean, jam 4 sudah pulang. Itu dilatih untuk disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Selain menggembala kambing, dalam tarikh Nabi Muhammad diceritakan Nabi Muhammad itu pernah bekerja sebagai tukang batu. Tukang kuli, malah kuli batu. Lalu tukang kan yang merancang bangunan. Tapi Nabi Muhammad pas agak remaja itu pernah jadi kuli bangunan. Apa kerjaan Nabi Muhammad? Angkat-angkat batu. Angkat-angkat batu ke sana, ngeladeni tukang itu sana kemari. Dan Nabi Muhammad itu rajin, tidak pernah beliau bekerja terus enak-enakan, leha-leha, tidak. Tapi beliau itu sangat rajin bekerja, mengangkat batu. Nah, ada tradisi anak-anak, tradisi di Mekah waktu itu, para kuli-kuli bangunan itu supaya pundaknya itu tidak luka, itu
ini tradisi buruk. Kalau orang Mekah itu kuli-kuli itu dia tidak pakai baju, hanya membawa sarung Arab. Sarung Arab itu sarung jubah tapi separuh. Nah, kuli-kuli itu kalau dia memikul batu supaya pundaknya tidak lecet, itu sarungnya dipelorotin, terus dibuat tataan di pundaknya ini. Jadi bawahnya itu telanjang, gondal gandul, tapi sudah biasa itu. Semua sudah melakukan itu, jadi sudah biasa. Itu tradisi buruk. Jadi sarungnya itu malah diambil, dibuat tataan sini. Nah, Nabi Muhammad melihat itu tidak suka, jijik. Masa begitu? Jadi jalan gondal gandulan sore. Nabi Muhammad tidak mau itu. Tapi itu sudah biasa di kalangan para kuli-kuli, itu biasa seperti itu. Nah, satu hari Nabi Muhammad itu memanggul batu besar sampai pundaknya ini lecet-lecet. Terus temannya itu bilang, Muhammad, dilepas itu sarungmu, dilepas, dibuat di pundak seperti kami itu loh, biar pundaknya aman. Ayo dilepas. Enggak. Dilepas saja, enggak apa-apa. Kita juga laki-laki semua. Enggak mau Nabi Muhammad. Akhirnya pamannya yang menyuruh. Salah satu pamannya itu menyuruh Nabi Muhammad dengan agak keras, Muhammad, lepas sarungmu, buat tataan di sini biar tidak sakit pundakmu. Akhirnya Nabi Muhammad, karena yang menyuruh itu pamannya, mau dilepas itu sarungnya, mau dilepas. Tiba-tiba Nabi Muhammad tuh pusing, terus pusing, muter-muter gitu, langsung jatuh, pingsan. Para pekerja itu pada panik, Muhammad napa ini, Muhammad napa? Terus dikasih minum, sadar lagi. Terus esok harinya begitu lagi, disuruh melepas lagi, pingsan lagi sampai 3 kali ya. Sehingga orang-orang kemudian tidak berani menyuruh Nabi Muhammad kalau mikul batu itu suruh melepas sarungnya, itu tidak berani. Nanti khawatir apa? Pingsan lagi. Saat itu jadi Nabi Muhammad aman. Nabi Muhammad tidak pernah memperlihatkan auratnya di depan umum. Dan Nabi Muhammad itu terhindar dari berbagai macam kebiasaan buruk jahiliyah. Ada lagi dalam cerita, dalam sejarah. Dulu itu ternyata seperti sekarang, ada konser musik. Oh, di sana, kalau di Indonesia kan, oh di sana ada Caknan. Terus pada datang semua. Simpang 5 ada, tapi bukan rebana. Kalau rebana kan bagus. Ada konser Ayu Ting Ting. Terus datang semua bergerombol, rombongan. Tapi di masa jahiliyah itu setiap konser menyanyi itu, pertama penyanyinya itu jorok. Tahu penyanyi jorok? Pakaiannya itu hampir telanjang. Yang kedua, di sana itu di setiap konser itu ada miras, minuman keras. Terus di sana itu ada perjudian. Kalau sekarang judi slot dan lain sebagainya. Itu setiap kali konser pasti ada 3 unsur ini. Penyanyinya pakaiannya tidak baik, ada minuman keras, kemudian ada perjudian. Anak-anak muda itu biasa nonton itu, setiap konser nonton ke sana, Nah, suatu hari Nabi Muhammad pas menggembala itu, anak-anak remaja itu datang mendekati Nabi Muhammad. Muhammad, kali-kali toh ikut nonton, nanti malam ada loh pertunjukan di sana di Simpang 9.
Simpang 9 rame nanti di sana, panggungnya tinggi, terus soundnya itu horeg, ya. Terus wah penontonnya banyak, nanti ikut ke sana aja nanti malam ya, bareng-bareng ya. Nabi Muhammad sebenarnya tuh berat hati, tapi karena tidak enak dengan teman-temannya, Nabi Muhammad mau ya, nanti saya ikut tidak apa-apa. Hore, senang-senang temannya, hore Muhammad ikut, pasti lebih asik ini Muhammad ikut. Berangkatlah, habis isya berangkat. Muhammad ayo keluar. Nabi Muhammad izin sama Abu Thalib, diizinkan karena biar bergaul dengan teman-temannya. Berangkat, terus dari kejauhan itu sudah ada cahaya konser, itu sudah kelihatan. Tuh Muhammad sana rame, nanti pasti kamu seneng. Tapi nanti kita berhenti di situ karena nanti rame, nanti kita berhenti di situ terus bubar ya, bubar. Kemudian nanti pas pulang kita kumpul lagi di situ, di tempat yang ditentukan. Rombongan Nabi Muhammad ini kemudian sepakat, kita pisah di sini, silahkan kita bubar mencari tempat masing-masing, mau jajan apa sepuasmu, mau apa terserah. Tapi nanti pas pulang kita ke sini, kumpul di sini lagi. Oke, sepakat teman-teman? Sepakat. Teman-teman Nabi Muhammad bubar, ada yang ke sana, ada yang menuju ke tempat perjudian, ada yang mau ngambil minuman keras, ada yang mendekat di panggung. Nabi Muhammad itu di bawah, di situ, di tempat itu tuh kakinya itu berat untuk melangkah, mau maju tuh tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad duduk di situ, tiba-tiba beliau tuh ngantuk berat, terus tidur di situ. Jam 12 seperti yang dijanjikan, kumpul teman-temannya, kumpul di sini. Nabi Muhammad dilihat tidur. Loh, Muhammad kok tidur? Terus temannya yang lain, oh enggak, jangan-jangan tadi jam 11 datang dia ngantuk terus tidur di situ sambil nunggu kita. Oh ya mungkin. Terus dibangunin. Muhammad ayo pulang. Bangun. Muhammad bangun. Terus ditanya, kamu tidur dari jam berapa? Tidak tahu. Tadi kalian bubar itu, terus saya tidur di sini. Piye toh iki? Kok malah tidur? Lah tadi kamu lihat konser enggak? Enggak. Denger enggak? Enggak juga. Lu ngapain kamu datang jauh-jauh kalau hanya tidur di sini? Wah, kamu Muhammad ini enggak gaul loh. Muhammad ini payah. Wah, terus tidur di situ. Nah, terus kembali. Beberapa saat lagi ada konser lagi. Semua teman-teman itu mendekati Nabi Muhammad, mengajak Muhammad. Muhammad kemarin kan kamu tidur, udah jadi lihat. Malam nanti ada lagi. Ya, tenang, nanti kamu ikut. Ya. Oke, ikut. Sama seperti kemarin. Pas teman-temannya bubar, Nabi Muhammad belum lihat, bahkan belum mendengar konser itu, beliau tertidur di situ. Kenapa kok seperti itu kejadiannya? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu dari kecil dijaga oleh Allah biar tidak berbuat dosa. Walaupun dosa itu sederhana, kecil, tapi dijaga oleh Allah. Ini namanya maksum. Apa? Maksum. Nabi itu dijaga supaya tidak berbuat dosa. Banyak lagi penjagaan, misalnya di Ka'bah itu dulu ada patung-patung banyak. Patung-patung banyak. Nabi juga dijaga oleh Allah supaya tidak ikut-ikutan menyembah patung itu. Suatu hari Nabi Muhammad diajak oleh saudaranya, paman-pamannya, yuk ke sana beribadah. Tapi sampai di situ Nabi Muhammad didatangi oleh orang putih berjubah putih. Nabi Muhammad disuruh pulang. Hei pulang, tidak usah ke sini. Nabi Muhammad ketakutan terus lari pulang, tidak jadi di patung itu.
dijaga oleh Allah. Di Mekah, di Ka'bah dulu itu orang-orang sudah ada budaya tawaf. Tawaf itu apa? Berkeliling Ka'bah. Tetapi ada yang cara tawafnya itu jorok. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang bulat, tidak pakai baju sedikit pun. Dan itu Nabi Muhammad tidak pernah Nabi Muhammad itu datang ke sana ketika ada adegan atau ada orang-orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Itu Nabi Muhammad tidak pernah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Rasul panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan kisah sirah Nabi di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.